Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat Warahmatullahi pagi, salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, saya Bambang Purwanto, Guru Informatika SMP Taruna Bakti, hadir di sini beserta Ibu Bapak yang sudah hadir, kami mengucapkan terima kasih. Kegiatan ini dalam rangka aksi nyata tugas di platform Merdeka Mengajar di sesi yang pertama yaitu tentang kurikulum. Nah, acara nanti akan disusun pembukaan, kemudian pemaparan, kemudian ada pengisian refleksi atau umpan balik dari peserta, kemudian penutupan. Izin saya untuk share screen, tapi sebelum share screen, boleh chat satu kata untuk menunjukkan interaksi di antara kita, apa saja boleh, satu kata saja. Ya, silahkan chat satu kata, boleh Pak Iwan, Pak Edi, Pak Ate, di chat satu kata aja untuk menunjukkan keaktifan di satu kata bebas, ya, satu kata boleh bebas, apa saja, ya, satu kata, oke, satu kata. Pak Edi dua kata itu berarti, ya, satu kata, ya. Bu Lina bahagia, terima kasih, ya. Berarti pesertanya aktif. Pak Ate masih kerung, ya. Oke. Eh, Ini saya izin share. Oke. Apakah sudah terlihat share screen-nya, Pak Iwan, Pak Edi, Pak Ate? Bu Tasa, terima kasih sudah gabung. Sudah terlihat, Pak Iwan? Sudah terlihat Pak Bambang? Ya, terima kasih. Ya, kita Apa mulai lagi sih saja. tampilan? Eh, Nah, mengapa kurikulum perlu berubah? Ini tema yang saya ambil, ya. Mengapa kurikulum ini berubah? Nah, tapi sebelum ke sini, mari kita simak ya apa kurikulum itu gitu ya. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Artinya, kurikulum memegang peranan yang sangat penting bagi elemen-elemen yang ada di dalam proses pendidikan. Nah, siapa saja? Ya, nah, kita bisa lihat bahwa fungsi kurikulum ini perlu kita pahami. Bagi siswa itu, kurikulum akan berfungsi sebagai suatu pedoman belajar, ya. Nah, bagi guru kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Artinya ini sangat penting bagi kita sebagai guru. Nah, selanjutnya untuk kepala sekolah, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan atau supervisi, ya, karena tanggung jawab sebagai pimpinan sekolah. Selanjutnya orang tua. Buat orang tua, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Dan ini sangatlah penting, ya. Dan terakhir, untuk masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai kesempatan untuk memberikan bantuan bagi terselenggara proses pendidikan di sekolah. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebenarnya mengapa kurikulum ini perlu berubah, ya? Perkembangan zaman dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu tidak bisa kita pungkiri. Artinya perkembangan zaman akan terus eh, berganti, ya. Setiap masa ada musimnya, ya. Seperti kita mengalami pandemi salah satunya, ya, proses belajar mengajar kita tergantikan yang tadinya tatap muka menjadi online misalnya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang berubah itu juga luar biasa, ya.
di teknologi mata pelajaran saya informatika misalnya. Sekarang ChatGPT sudah luar biasa berkembang. Ya, dulu nggak ada ChatGPT, ya, atau dulu nggak ada internet, dan itu akan terus berkembang. Kemudian yang ketiga, perubahan yang terjadi secara global atau secara dunia, ya, perubahan-perubahan baik itu pendidikan, budaya, seni, olahraga itu juga mempengaruhi. Nah, yang keempat, ini adalah sebagai persiapan menghadapi zaman berikutnya untuk menciptakan generasi yang selalu siap di setiap zaman. Artinya, kurikulum bisa menjadi sebuah senjata atau alat untuk menyiapkan generasi yang akan datang, ya, agar bisa siap dalam kondisi apapun. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini, terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Pemaparan yang singkat ini merupakan tugas dari platform media mengajar di PMM. Ini adalah aksi nyata, dan di aksi nyata ini saya akan buka barangkali dua penanya yang atau diskusi atau sharing lah untuk memperkuat diskusi pada pagi hari ini. Silakan, boleh raise hand atau buka mic-nya saja langsung. Ada? Silakan, atau punya pengalaman sendiri tentang kurikulum Merdeka, boleh ya. Sambil izin saya untuk nge-share daftar hadir plus apa? Daftar hadir juga umpan balik ya dari kegiatan hari ini. Oke, ada yang mau sharing barangkali? Bu Ina mungkin atau yang lainnya? Bu Tasya barangkali, Bu Tasya punya pengalaman di kurikulum Merdeka. Barangkali mau berbagi. Boleh, silakan. Bu Disa boleh, Bu Disa ini satu Zoom berduaan, two in one. Ya, ada yang mau berbagi? Oke, kalau tidak ada, sebagai apa? Sebagai kehadiran hari ini, silakan ada link Google Form bisa diisi, ya. Eh, Hal yang menarik yang ingin saya sampaikan di sini kaitan dengan kurikulum Merdeka, kalau misalnya kita lihat perkembangan kurikulum itu kan memang selalu berganti-ganti nama ya. Indonesia ini udah mengalami lebih dari 6 kurikulum sebetulnya, ya. Nah, mudah-mudahan di media ini saya ingin apa mengusulkan melalui melalui aksi nyata ini, mudah-mudahan pemerintah nanti akan menetapkan nama kurikulum yang tidak akan berganti. Misalnya kurikulum nasional, cuma versinya saja yang diganti, ya, versi 2023 atau nanti ada versi 2045 mungkin, ya. Tapi namanya tetap kurikulum nasional, atau saya mengusulkan kurikulumnya menggunakan nama tokoh pendidikan, ya, nama tokoh pendidikan, misalnya kurikulum Ki Hajar Dewantara. Nah, itu bisa jadi salah satu bentuk penghargaan bagi tokoh pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu yang hadir di sini, link Google Form-nya sudah di-share. Bagi yang sudah ngisi, boleh kasih reaction. Ya, silakan. Kalau yang sudah boleh kasih reaction ya sebagai umpan balik atau refleksi ya. Kalau bagi saya yang mengerjakan tugas ini, sebagai bahan refleksinya adalah semakin paham dengan materi yang disampaikan, kemudian juga kita disiapkan untuk menyiapkan cara bagaimana mensosialisasikan apa yang sudah kita pahami. Saya menggunakan fasilitas Zoom untuk memaparkan hasil dari aksi nyata ini. Kemudian di sini saya merasa bahwa kemampuan Ya Pak Imam ya Pak Bambang. Pak Imam Nuhun dan kemampuan Mamboli. berbicara juga itu dilatih di PMM ini. Jadi mudah-mudahan guru-guru SMP Terna Bakti bisa mengerjakan apa yang bisa, apa yang mau, ya, dan apa bisa saling bantu lah. Hari ini
saya terbantukan teman-teman yang sudah hadir, ada Pak Imam, Pak Iwan, Pak Ate, Pak Edi, Pak Akbar, Bu Ine, Bu Tasa, Bu Linda, Pak Puji, Pak Ranto yang sudah hadir. Pak Imam, mau berbagi tentang kurikulum, Pak Imam? Barangkali mau mau sharing kurikulum Merdeka. Dari senyumnya tuh senyum bahagia gitu, Pak Imam. Pak Ate barangkali. Senyum kengeng bolu, Pak. Oh, senyum kengeng bolu, nggak apa-apa. Suasana kita kan suasana tidak liburan. Liburannya di sekolah. Belum ikut pelatihan, Mr. Bams. Pelatihan, oh kan ada PMM. PMM itu salah satu media sebetulnya Jadi untuk baru ngerti setelah Pak Bambang jelasin. eh, jadi mudah-mudahan apa kita bisa saling saling apa saling bantu gitu ya tentang aksi nyata. Sebetulnya aksi nyata ini Bapak Ibu bisa ambil gambarnya. Ini juga nanti akan saya buat di YouTube. Bapak Ibu yang hadir bisa memanfaatkan media ini sebagai aksi nyata sebetulnya. Ya, karena kita masih satu SMP. Nah, tinggal sudut pandang refleksinya aja yang berbeda. Itu bisa bisa Bapak Ibu manfaatkan yang hadir di sini. Ini bagian dari kolaborasi sesungguhnya. Jadi Bu Tasa, Pak Iwan, Pak Imam, ya, Pak Ate, Pak Edi, Bu Ine, Bu Linda, Pak Puji, Pak Ranto itu bisa bisa mengerjakan aksi nyata ya dengan mengambil bukti-buktinya silakan diambil screenshot ya screenshot kemudian nanti tinggal bikin reviewnya atau refleksi dirinya sesuai dengan posisi ya pada saat ini Bapak Ibu di sini sebagai peserta. Nah, bisa saja direfleksinya di sana. Bapak Ibu yang sudah isi Google Form-nya boleh kasih reaction atau kasih jempol. Oke, Bu Tasa sudah, Bu Linda sudah, Pak Edi sudah, Bu Ine sudah, Pak Ate sudah. Oke, terima kasih. Yang lainnya di Abdi ngisi heula. siap, siap. Misi dulu, boleh, boleh. Ya. Bu Tasa boleh sharing pengalaman melaksanakan kurikulum Merdeka di Taruna Bakti barangkali? Aduh, shading apa ya, Pak ya? Apa aja yang Ibu tidak harus tidak harus eh, tidak harus berkaitan dengan kurikulumnya, tapi kira-kira pengalaman Ibu dengan kurikulum Merdeka apa sih? Waktu awal sih Pak kan ikutan pelatihan ya gitu. Eh, nah ketika pelatihan itu jujur sebenarnya menurut saya tuh masih sangat apa ya, kayak masih baru banget gitu. Sedangkan buat BK sendiri itu sama sekali belum ada gitu. Saya tanya apa materinya, beliau juga nggak tahu gitu untuk BK. Jadi memang pas pelatihan tuh khusus buat mata pelajaran aja yang saya rasa gitu. Jadi waktu pelatihan memang masih banyak banget yang belum saya pahami gitu ya sebagai BK tuh sebenarnya tuh harus seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari tujuannya, terus perubahan-perubahan yang ada gitu sebenarnya BK itu sudah melakukan dari dulu gitu. Hanya memang istilahnya aja mungkin yang beda gitu. Kayak misalnya harus ada apa yang di awal teh gini yang angket-angket Persepsi di awal, atau persepsi atau pertanyaan angket-angket di pemantik? awal apa ya? Bukan aduh lupa pokoknya itu tapi sebenarnya guru BK itu sudah melakukan itu dari Oh, dulu diagnosa gitu. ya, diagnosa ya. Nah itu diagnostik ya. Ya, Nah itu jadi guru BK itu diagnosa. enggak. Ya, Jadi guru Pak Isbam ada kesini. Pak Imam udah di berapa tempat ini? Dekat kami keliling. Iya jadi sebenarnya guru BK itu sudah melaksanakan itu dari lama gitu yang Hmm. asesmen diagnostik ya gitu. Jadi Hmm. namanya bisa pakai tes, bisa pakai apa namanya Berdata AKPD ya. dan lain sebagainya. Nah itu udah dilaksanakan gitu sama guru BK gitu. Jadi memang kalau untuk guru BK sepertinya tidak banyak perubahan gitu. Waktu mungkin yang baru saya alami adalah bikin modul ya waktu Nah, itu waktu modul. buat studio itu bikin modul buat project. Karena memang basicnya juga guru BK, jadi saya juga apa namanya menerapkannya tentang keBK-annya gitu. Waktu itu bekerja Hmm. sama juga sama guru olahraga karena memang Hmm. temanya kan bangunlah jiwa dan raganya gitu. Pantesan Jadi Pak Ate udah raisen nih. yang untuk raga tuh lebih ke dibikinin sama guru olahraga gitu ya. Nanti yang apa dari mental health-nya
Waktu itu saya yang eh, modifikasi lah ya gitu, nggak bilang ide sendiri tapi lebih ke modifikasi. Dan itu menurut saya sangat cocok banget diaplikasikan untuk kelas 7 awal, karena selain sebagai guru BK juga buat guru-guru lain itu bisa menambah informasi tentang anak-anak gitu, dan memberikan apa ya, insight ke anak-anak bahwa kesehatan mental itu penting, terus gimana cara menjaganya, gimana ketika kita dapat suatu misalnya mengalami kecemasan, apa yang harus dilakukan. Kemarin sih sebenarnya itu aja pengalaman bikin modul ya. Kalau untuk BK sendiri sepertinya tidak terlalu banyak perubahan kalau di kurikulum Merdeka. Gitu, Pak. Terima kasih, Oke, Kak terima Bambang. kasih Bu Tasa. Boleh dong kasih tepuk tangan, ya pakai reaction juga boleh. Ya. Oke. Wah, Pak Ate langsung. Ya. Pak Ate ada yang mau disampaikan? Sudah Raisen? Mic-nya dibuka dulu. Ya, udah Pak. Ini juga bubernya udah dibuka dah sebagian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. terima kasih Pak Bambang sudah memberikan waktunya untuk saya berkomentar mengenai kurikulum Merdeka ini ya. Yang saya rasakan, oh ya juga rekan-rekan saya sapa semuanya di sini. Terima kasih juga sudah bisa berpartisipasi dalam rangsa aksi nyata dari Mr. Bam ya. Nah, oke, kusaha deui atuh urang teh nya ngadorong babaturan gitu nya supaya bisa saling mendorong lah. Oke. Ah, komentar atau pengalaman saya ikut kurikulum Merdeka. Karena memang saya juga ngajar di kelas 7, jadi otomatis saya ikut terlibat di situ. Karena ya, karena 1 jam pelajaran olahraga itu dipakai untuk kurikulum Merdeka. Apa yang saya apa yang saya rasakan itu pertamanya seperti tadi Bu Tasya bilang masih bingung apa yang harus dilakukan, apalagi kaitannya dengan tadi ya ada materi untuk berolahraga gitu. Pertama kita bingung apa yang harus diberikan karena pada saat kita minta juklak minta apa ya minta SOP-nya sendiri masih belum tahu, dikembalikan lagi pada olahraga. Bagusnya apa ya? Akhirnya kita berdiskusi bersama MGMP apa yang harus diberikan. Awal-awal sih kita kasih mengenai olahraga tradisional ya, gitu. Berkembang kemudian menjadi senam massal. Pertama yang dikenalkan adalah Tabata. Tujuannya yaitu bahwa kita harus bergerak. Makanya satu kata yang Bapak Mr. B minta itu saya menulisnya bergerak gitu ya. Itu kaitannya dengan kurikulum Merdeka juga. Yang jelas yang saya rasakan memang dengan kurikulum Merdeka ini anak-anak merasa merdeka ya di hari Jumat ya. Dari mulai merasa tidak terbebani dengan pembelajaran gitu. Meskipun ada rambu-rambu yang memang harus mereka terus aturan-aturan yang mereka harus terus diikuti gitu. Tapi secara psikologis yang saya lihat mereka benar-benar merasa merdeka kalau di hari Jumat. Mereka bisa mau ngapain gitu sama teman berdiskusi dan lain sebagainya sampai dia bikin proyek dan lain sebagainya itu luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya itu karena sudah ada gambaran di kelas 7 bagaimana nanti penerapannya karena kita menghadapi kurikulum mereka menghadapi di kelas 7 dan kelas 8. Mudah-mudahan ya mari kita doakan supaya apa yang sudah direncanakan bisa berjalan lancar. Ya, betul. Satu dan tadi juga saya garis bawahi tentang modal ya. Oh, bukan modal tapi modul. Maaf. Karena pagi-pagi terus kopi memang rada enak itu kadang-kadang itu. Dan memang kan ini efeknya nanti jadi modal ya Pak Bambang ya. Gitu Ya. ya. Ya gitu. Jadi ini bisa bicara modal atau modul? Jadi itu singkatan kayaknya Pak.
dari model ajar Apa itu? olahraga. Disingkat jadi model model ajar olahraga. Jadi modal ya. Ya, oke. Ya, Ya menarik. karena apapun yang kita ya ini Lanjut, mah lanjut silakan. ya karena ini mah joke aja ya. Apapun yang kita makan pasti akhirnya jadi modal gitu kan ya. Nah, sekarang ya sudah kita kerjakan, kita harus mengeluarkan modul dan dan alhamdulillah jadi on ya kopi ini kopinya espresso lumayan jadi rada cenghar meskipun Ya, pantesan Pak Ate ini ngaco. bicaranya sangat lancar, lancar banget gitu. Ada Jadi lagi Pak Ate? terbantu sekali dengan modul ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi acuan untuk kelas 7 yang baru. Ya, kita akan persiapkan nanti apakah formatnya seperti apa. Kita belum tahu kan yang dikeluarkan oleh manajemen baru. Apakah memang di hari Jumat tetap atau ada jadwal yang berbeda. Itu saja, terima kasih Ya, Mr. Bam waktunya. ya, Terima kasih juga teman-teman. sama-sama. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, selamat Seru, seru, ngobrol aja ya. bikin suasananya seru. Ya, terima kasih Pak Ate. Kasih tepuk tangan buat Pak Ate. Atur nuhun Pak Ate. Terima kasih. Ya, itulah tadi dari Bu Tasa, Pak Ate bicara tentang kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan ini memberikan suasana lain di Taruna Bakti. Saya mencoba untuk apa? Untuk memberikan sebuah kalimat akhir tentang aksi nyata ini bagi saya bahwa aksi nyata ini salah satu bentuk akhir dari sebuah modul-modul pelatihan yang ada di PMM. Di sini kita diberikan tantangan untuk memberikan apa ya? Aktivitas sama seperti hari ini. Saya sengaja menggunakan pola Zoom untuk memudahkan Bapak Ibu tetap berada di tempatnya masing-masing, tapi bisa berkontribusi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sudah hadir. Kembali saya ingatkan di chat bagi yang belum mengisi daftar hadir, silakan ada di link ya, diisi daftar hadirnya bersama umpan baliknya ya. Di sini ada pesan dari Pak Ranto, saya belum pelatihan kurmer dan belum mengajar kelas yang menggunakan kurmer. Pertanyaannya perbedaan antara persamaan antara kurmer, kurtilas dengan ya, pertanyaan itu nanti bisa dijawab langsung saja ya Pak Ranto. Intinya sebetulnya platform Merdeka Mengajar itu akan mengajak kita untuk makin memahami kurikulum Merdeka, cuma memang harus ada kemauan untuk mengerjakan modul-modulnya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Boleh kasih reaction apapun, kita foto bareng dulu. Kita mau ambil fotonya dulu, kasih reaction dulu. Ya, siap. 1, 2, jebret. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah atau yang lainnya mensesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu hadir di pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Bye bye. Atur nuhun. Waalaikumsalam.